Halo, perkenalkan saya Salsa Sofana Alfiani dengan nomor NIM 3012400041. Jadi, video ini adalah bagian dari tugas saya, tugas UAS mata kuliah otomata dan teori bahasa. Nah, dengan studi kasus yang saya angkat yaitu implementasi deterministik finite automata atau DFA untuk validasi format kode warna heksadesimal berbasis web. Jadi kenapa saya pilih topik ini? Nah, kode warna heksadesimal itu kan format yang sering banget ya kita temui jika kita kerja kayak di bidang web development atau desain. Contohnya kayak tagar 3498 dB gitu, atau seperti ini. Nah, format standarnya itu kan diawali tanda pagar, terus diikuti 6 karakter heksadesimal. Masalahnya, kesalahan penulisan format ini, nah misalnya jumlah digitnya kurang atau ada karakter yang sebenarnya bukan bagian dari heksadesimal, itu sering baru ketahuan setelah tampilannya error atau warnanya itu salah. Nah, dari situ saya lihat ini tuh persoalan yang cocok banget ya diselesaikan menggunakan konsep otomata yang saya sendiri pelajari di mata kuliah ini. Nah, karena pada dasarnya soal ini tuh mengenali pola, apakah sebuah string itu sesuai format atau enggak gitu. Nah, sebelum saya demo aplikasinya, saya jelaskan dulu konsep otomata yang saya pelajari, yaitu deterministik finite automata atau DFA. Nah, buat yang belum familiar ya, DFA itu salah satu model komputasi paling dasar dalam teori bahasa otomata, yang cara kerjanya itu membaca string karakter demi karakter, terus berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan aturan transisi yang sudah pasti. Kalau di akhir pembacaan string, DFA-nya itu berhenti di state yang disebut state akhir atau accepting state gitu. Nah, berarti string itu tuh diterima atau valid. Nah, secara formal, DFA itu didefinisikan sebagai 5 komponen yang biasa ditulis Q, sigma, delta, Q0 atau transisi, dan F atau state akhir. Di studi kasus saya ini, DFA-nya itu punya 9 state totalnya. Nah, Q0 itu sebagai state awal, terus Q1 sampai Q6 itu state perantara untuk membaca setiap digit heksadesimal. Terus Q7 itu state akhir yang artinya itu diterima, dan satu lagi itu Q-trap, yaitu state jebakan yang menangkap semua kondisi yang tidak sesuai format. Jadi alurnya tuh begini. Dari Q0 cuma karakter tanda pagar yang bisa dibawa Q1. Nah, dari Q1 sampai Q6 sampai digit heksadesimal yang sah. Jadi 0 sampai 9 atau huruf A sampai F yang bisa lanjut ke state berikutnya. Nah, kalau ada karakter yang salah di posisi manapun itu, langsung jatuh ke Q-trap. Nah, sekali masuk Q-trap, sudah tidak bisa balik lagi ke state lain. Jadi stringnya otomatis ditolak. Nah, saya juga udah bikin ya tabel transisi lengkapnya di halaman web saya. Jadi setiap kombinasi state dan karakter itu sudah jelas ke mana perpindahannya gitu, yang tadi yang saya jelaskan. Oke. Sekarang saya akan langsung demo aplikasi webnya. Jadi ini nama web saya ya, bisa dicek langsung saja jika ingin memprediksi DFA ini atau memvalidasi format kode warna ini. Pertama saya akan coba masukkan kode warna yang valid dulu, misalnya pagar 3498 dB. Nah, kelihatan kan begitu saya ketik statusnya itu langsung berubah jadi valid. Nah, preview warnanya juga langsung muncul gitu sesuai kode yang saya masukkan.
Terus kalau saya lihat diagram setnya di bawah, itu kan yang nyala itu Q7 ya. Artinya sudah diterima, jadi start diterima. Di bawahnya juga ada jejak transisi lengkapnya dari Q0 sampai Q7. Oke, sekarang saya akan coba yang tidak valid. Saya ubah dikit atau saya hapus satu karakter terakhirnya, atau saya tambahkan karakter yang tidak sesuai dengan kode heksadesimal ini. Nah, sekarang kan statusnya berubah jadi tidak valid, dan yang menyala di diagram itu key trap. Ini membuktikan DFA-nya itu sensitif banget. Bahkan cuma kurang satu karakter atau salah karakter satu itu langsung terdeteksi. Saya juga udah sediakan ya beberapa contoh yang bisa langsung diklik di sini kalau mau coba cepat. Jadi nggak perlu ketik-ketik atau cari-cari gitu. Juga udah ada kok di dataset, bagian datasetnya yang cuplikan aja sih, yang dari CSV dari dataset yang sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke halaman dataset dan pengujian. Di sini saya pakai dataset nyata dari Kaggle, namanya itu Keller Names. Nah, isinya itu 1298 kode warna asli. Dan saya juga tambahin data yang sengaja saya rusak. Formatnya itu kayak acak gitu. Jadi totalnya 1490 data uji. Nah, begitu halamannya dibuka, sistem kan otomatis menjalankan pengujian di semua data itu. Nah, hasilnya bisa dilihat tuh dari grafik ini. Jadi semua data itu berhasil diklasifikasikan dengan benar gitu. Jadi akurasinya 100% kisarannya. Ini tuh wajar ya sebenarnya, karena kan DFA itu sifatnya deterministik. Jadi selama aturan transisinya benar, hasilnya itu pasti konsisten. Beda dengan model machine learning yang biasanya punya tingkat kesalahan tertentu gitu. Saya juga ada halaman cara penggunaan buat yang belum paham ya cara pakainya. Di sini juga ada halaman tentang juga sih, yang tentang data diri saya. Jadi pengguna itu bisa melihat apa sih itu DFA, terus kayak biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan pengguna itu menanyakan tentang web ini atau tentang model ini apa aja. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari studi kasus yang saya ambil, ini tuh berhasil ya menerapkan konsep DFA untuk memvalidasi format kode warna heksadesimal. Nah, saya itu kan pakai 9 state dan 1 state jebakan. Saya implementasikan 2 kali sekaligus di Python untuk menguji dataset, dan di JavaScript supaya validasinya itu bisa real time gitu, langsung di browser tanpa nunggu server. Jadi hasil pengujiannya itu hampir 1500 data, itu membuktikan kalau otomata yang saya rancang ini bekerja dengan tepat dan konsisten. Nah, untuk kedepannya aplikasi ini tuh bisa banget ya dikembangin lagi, misalnya kayak nambahin dukungan format hex 3 digit atau diterapin ke kasus validasi lain yang punya pola tetap seperti format tanggal atau nomor identitas. Nah, mungkin udah selesai. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Untuk source kode lengkapnya itu bisa cek di link GitHub-nya ya. Mungkin nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih. Dadah.